Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Selamat pagi Bapak. Pagi, Pak. Gimana? Sehat semuanya? Alhamdulillah luar biasa Alhamdulillah. Pak. Ya Pak, Bapak gimana kabarnya Biasa, Pak? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sehat-sehat Nah Diksi. Di mana Diksi ini lagi di mana? Sedang di Magelang Pak, di kampung halaman, mau mudik Pak. Oh iya, tetap hati-hati ya Diksi dan keluarga. Semangat terus buat anak-anak, tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada, apalagi ini udah masuk ke 10 terakhir bulan puasa ya. Semoga kalian semua bisa tetap semangat menjalankan puasanya. Belum pada bolong kan puasanya? Alhamdulillah tidak Pak. Belum Bapak. Alhamdulillah. Ya udah, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, mangga KM boleh dipimpin berdoa terlebih dahulu. KM-nya siapa? Nasrul ya? Iya Pak. Ya, mangga Nasrul. Ya teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nasrul yang telah memimpin doa. Alhamdulillah, Bapak mungkin izin share screen terlebih dahulu ya. Oke, makasih Nasri yang telah membantu Bapak untuk share screen. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Bapak mengingatkan terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan untuk mengisi link presensi. Langsung saja di scan barcode-nya atau langsung saja mengunjungi tautan presensi kelas 11R. Jangan lupa ya untuk mengisi link presensi karena biar terekap juga absennya gitu ya. Karena walaupun nilai kalian nanti bagus, kalau misalnya kehadirannya tidak 100%, susah juga gitu ya, repot. Terus jangan lupa untuk masuk ke WhatsApp group karena di sana juga kita bakal diskusi. Jadi pembelajaran kita nggak full Zoom ya, anak-anak semuanya. Kita juga bakal diskusi di WhatsApp group dan ini juga ada terkait link tautan untuk Zoom meeting. Oke, mungkin segitu informasi pertama terkait pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ke pembelajaran selanjutnya, masih ingat nggak bab 1 kemarin kita membahas tentang apa? Ada yang mau berpendapat? Saya, Pak. Ya, silahkan Anida. Jadi materi tentang bab 1 itu tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Oke, baik, bagus. Terima kasih Anida masih ingat ya terkait pembelajaran kita pada minggu kemarin. Oke, boleh di next. Baik anak-anak semuanya, pada pagi hari ini kita akan belajar KD 2 yaitu Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Di mana mungkin tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, boleh di next. Bapak harapkan kalian semua bisa mengikuti dan memahami terkait pembelajaran hari ini, karena kita sebagai insan Pancasila gitu ya, harus paham tentang demokrasi, tentang dinamika demokrasi, bagaimana sih demokrasi sekarang itu dulunya seperti itu ya. Apalagi pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan mengenal yang namanya Orde Baru, Orde Lama seperti itu. Dan untuk pembahasan materinya, yang pertama kita akan membahas tentang hakikat dari demokrasi itu sendiri apa, terus tentang prinsip-prinsip demokrasi, periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia, dan yang terakhir adalah contoh perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokratis. Oke, boleh di next. Nah, oke, di sini sudah ada 3 gambar. Mangga, siapa yang mau mencoba menebak atau memberikan pandangan terhadap gambar ini? Saya Pak. Ya, gimana Tasya? Saya mau menjawab gambar yang nomor 1. Jadi gambar yang nomor 1 itu merupakan Presiden Jokowi dan Prabowo dalam debat presiden beberapa tahun lalu, Pak. Oke, terima kasih Natasha untuk jawabannya. Ya, foto ini sangat memorable mungkin ya bagi kita karena ini terjadi ketika debat presiden kemarin. Oke, kita lanjut dulu gambar kedua. Ada yang mau menebak? Dewi, Pak, mau nyoba gambar kedua? Ya, gimana Dewi? Ya, gambar kedua itu ada kotak suara dan juga orang-orang yang sedang mencoblos, Pak. Nah, itu kira-kira lagi ngapain tuh?
kira-kira lagi pemilu atau pilkada, Pak? Oke, mantap. Terima kasih Nadewi telah menebak gambaran kedua. Oke, gambar terakhir, ada yang mau memberikan pandangannya? Saya, Pak. Ya, gimana Nalutia? Gambar ketiga itu orang-orang lagi demo tentang masa jabatan 3 periode. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Terima kasih kepada anak-anak kelas 11 R ini, nampaknya sudah mulai paham ya. Udah bisa menafsirkan arti dari sebuah gambar. Oke, boleh di next dulu, operator. Nah, ada pertanyaan muncul dari ketiga gambar tersebut. Apakah maksud dari ketiga gambar itu, Pak? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak, mau izin menjawab Pak. Ya, mangga silakan Diksi gimana? Kalau dari sepenangkapan saya gitu Pak, kesimpulan dari ketiga gambar tadi itu adalah memiliki makna gitu, perihal dinamika pelaksanaan demokrasi yang ada di negara kita Pak. Oke, bagus sekali Nadiksi. Jawabannya sudah sangat benar ya. Jika kita kaitkan ketiga gambar ini, maka jelas tadi ada tentang gambar presiden ya, Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang sedang debat, mendengarkan visi misi. Terus gambar kedua kita disajikan dengan pemilu, betul tadi kata Nadewi. Dan yang ketiga itu ada gambar demonstrasi menolak 3 periode. Dan 3 gambar ini tuh menunjukkan bahwa ini adalah rangkaian dari hajat besar rakyat Indonesia seperti itu ya. Dan demonstrasi itu merupakan suatu kewajiban kita sebagai warga negara ketika mungkin pemimpin kita sudah melenceng dari janji-janjinya atau dari konstitusi yang berlaku di negara Indonesia. Oke, tadi Bapak dengar kalau Nadiksi itu ngomong-ngomong tentang demokrasi. Lantas apa sih demokrasi itu? Boleh di next operator. Oke, boleh ada yang mau membantu Bapak membacakan pengertian demokrasi dari yang KBBI dulu? Ada yang mau membaca? Saya Pak, izin. Ya, mangga Nasrul. Ya Pak, jadi demokrasi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat Pak. Oke, terima kasih Nasrul yang sudah membacakan pengertian demokrasi menurut KBBI. Selanjutnya mungkin menurut Abraham Lincoln. Ada yang mau membacakan? Saya Pak. Ya, mangga Najati. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, Pak. Oke, terima kasih. Terakhir mungkin yang paling atas, yang menurut bahasa Yunani ada yang mau membacakan? Saya Pak, izin mencoba Pak. Ya, silakan Diksi. Kata demokrasi itu kalau dari bahasa Yunani itu berasal dari 2 kata Pak, yaitu demos dan kratos, di mana demos itu memiliki arti rakyat dan kratos itu artinya pemerintahan Pak, sama seperti tadi yang sudah disampaikan oleh teman saya Nasrul, yaitu ya kalau kita simpulkan ya pemerintahan rakyat seperti itu Pak. Oke, terima kasih untuk Nasrul, Diksi, dan Jati. Bapak sengaja ya meng-highlight kata rakyat di garis dari beda warnain. Karena apa? Karena bisa kita lihat anak-anak semuanya dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi itu adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya apa? Artinya rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Oke, boleh di next lagi operator. Oke, kita main tebak-tebakan lagi ya anak-anak semuanya. Ada yang mau menebak gambar sebelah kiri itu ada orang nunjuk awan, kira-kira di negara mana? Itu patung Liberty Pak, kalau Vanisha nggak salah letaknya ada di Inggris. Oke, patung Liberty itu ada di Amerika ya Tasya. Nah kalau di bawahnya itu kira-kira di mana Tasya? Kalau di bawahnya itu baru di Inggris ya Pak? Nah, iya betul. Betul sekali Tasya, itu di bawahnya ada jembatan yang sangat terkenal ya di London. Jadi itu yang atas itu patung Liberty Amerika, di bawahnya itu ada Inggris. Oke, yang di tengah ada yang mau menebak itu gambar siapa aja? Saya Pak.
Oke, gimana Jati? Gambar yang di tengah itu gambar yang orang, gambar Kim Jong Un, Pak. Oke, dari negara Korea mana? Utara. Oke, Sama betul. yang bawahnya di Cina, Pak. Tembok yang Oke. panjang itu, Pak. Oke, makasih Najati, betul ya. Yang tengah itu udah sangat terkenal ya, Kim Jong Un dari Korea Utara, dan yang ke bawah itu ada tembok besar Cina. Jadi betul itu identitas dari negara Cina. Oke, mantap. Terakhir, gambar sebelah kanan yang lagi ngumpul-ngumpul. Ada yang tahu ini siapa aja? Itu gambar Soekarno, Pak. Oke, betul Lutfia. Ada lagi yang tahu siapa selain Soekarno di situ? Itu tuh pendiri organisasi GNB bukan ya Pak? Iya, coba siapa aja Nasrul kira-kira? Kalau tidak salah itu tuh ada Josip Broz Tito dari Yugoslavia, kemudian ada Presiden kita Soekarno dari Indonesia, juga ada Pandit Jawaharlal Nehru dari India, ada Gamal Abdel Nasser dari Mesir, dan yang terakhir itu ada Kwame Nkrumah dari Ghana, Pak. Oke, mantap Nasrul. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Terima kasih anak-anak yang sudah berpartisipasi dalam tebak-tebakan gambar ini gitu ya. Sangat luas sekali pengetahuannya emang anak-anak kita, anak-anak kelas 11 R ini. Mungkin bisa di next slide dulu. Oke, apa sih hubungan antara ketiga gambar itu dengan materi yang akan kita pelajari? Yang pertama mungkin kita akan belajar tentang klasifikasi demokrasi, di mana klasifikasi demokrasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah berdasarkan titik berat perhatiannya, yang kedua adalah ideologinya, dan yang terakhir adalah proses penyaluran kehendak rakyat. Oke, boleh di next. Ya, berdasarkan titik berat perhatiannya juga dibagi 3 lagi anak-anak semuanya. Yang pertama adalah formal, di mana demokrasi formal ini menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Nah, bentuk demokrasi ini banyak dianut oleh negara-negara liberal, seperti tadi kata Tasya ada Amerika dan Inggris. Yang kedua ada demokrasi material. Nah, demokrasi ini itu menitik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan, atau mungkin kata-kata mahasiswa sekarang mah dibungkam gitu ya. Jadi ini negara-negara bentuk demokrasi material ini banyak dianut oleh negara-negara komunis seperti Korea Utara dan Cina. Dan yang terakhir adalah demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan itu sendiri adalah demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Nah, demokrasi ini itu banyak sekali dianut oleh negara-negara non-blok seperti Indonesia. Oke, boleh di next dulu, operator. Selanjutnya adalah berdasarkan ideologinya. Berdasarkan ideologinya juga dibagi 2. Yang pertama adalah konstitusional dan yang kedua adalah rakyat. Inti dari konstitusional ini ciri khasnya adalah kekuasaan pemerintah terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi, sama halnya seperti Indonesia ya, sangat dibatasi oleh konstitusi. Yang kedua, demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat ini sangat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterkaitannya kepada kepemilikan pribadi tanpa adanya penindasan serta paksaan. Oke, boleh di next lagi. Dan yang terakhir adalah berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Ada 2. Yang pertama adalah demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan serta warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Dan yang terakhir adalah demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayah semakin luas, dan permasalahan yang dihadapi semakin rumit. Ini mirip seperti negara kita ya, yang mana jumlah penduduknya juga udah banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahannya juga sangat-sangat kompleks. Demokrasi tidak langsung ini biasanya melakukan pemilihannya melalui pemilihan umum. Oke, boleh di next lagi. Dan ini mungkin pembahasan selanjutnya terkait prinsip-prinsip demokrasi. Jadi ciri-ciri dari negara demokrasi itu ada banyak sebenarnya ya anak-anak, tapi mungkin Bapak ngambil sebagian aja. Yang pertama,
pemerintahnya itu harus berdasarkan konstitusi. Dalam hal ini mungkin kalau di Indonesia, konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar. Yang kedua, adanya pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Yang ketiga, ada jaminan HAM, dan kemudian ada persamaan kedudukan di depan hukum. Dan yang terakhir adalah kebebasan berserikat atau organisasi dan berpendapat. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu anak-anak semuanya? Belum ada, Pak. Oke, kalau misalnya emang belum ada, boleh di next operator. Mangga ya. Di sini Bapak sudah mencantumkan link YouTube video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Videonya nggak banyak, cuma 52 detik. Jadi Bapak kasih waktu 1 menit untuk kalian bisa melihat YouTube bersama-sama. Bapak tunggu ya. Lakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Prinsip gotong royong yang menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia sebenarnya sudah lama disosialisasikan oleh Soekarno kepada para elit politik. Partai Nasional Sekuler pada umumnya menerima gagasan yang kemudian dijabarkan dalam demokrasi terpimpin. Sedangkan partai agama seperti Masyumi dan Partai Katolik menolak. Alasan penolakan adalah karena mereka tidak setuju dalam suatu pemerintahan yang di dalamnya terdapat unsur komunis. Oke, baik anak-anak semuanya, sudah disimak kan videonya? Sudah, Bapak. Ya, kira-kira Nadiksi, apa sih makna yang bisa Nadiksi dapat dari video itu? Setelah saya melihat videonya, Pak, video tersebut menggambarkan situasi ketika Presiden Soekarno sedang membacakan dekret presiden, Pak. Oke, mantap. Nadiksi sangat memperhatikan ya link video tersebut. Oke, boleh di next lagi, operator. Oke, pembahasan kita sekarang adalah tentang dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Ada yang tahu gambar-gambar di samping, gambar apa aja anak-anak? Gambar apa siapa aja, yo? Saya, Pak. Oke, mangga Jati. Kalau dilihat-lihat gambar di samping ini ada mantan presiden Pak Soekarno, Pak Soeharto, terus ada juga momen bersejarah, Pak, demonstrasi mahasiswa di gedung DPR yang menunjukkan era reformasi negeri kita, Pak. Oke, tepuk tangan dulu buat Jati. Terima kasih Jati yang telah menebak gitu ya gambar dari keempat gambar ini. Betul sekali, gambar pertama itu kita dilihatkan pada gambar presiden kita yang pertama, Soekarno. Mungkin sangat identik dengan Orde Lama gitu ya, Soekarno. Terus gambar sebelah kanannya ada Soeharto, Orde Baru. Ke bawahnya itu ada poster turunkan Soeharto, didampingi oleh demonstrasi mahasiswa gitu ya, menunjukkan bahwa Indonesia pernah mengalami masa reformasi seperti itu. Nah, oke, bisa di next, operator. Nah, pada bagian sebelumnya kita sudah belajar tentang karakteristik demokrasi. Hal ini secara otomatis akan memunculkan suatu anggapan bahwa benak kita bahwa betul negara kita itu adalah negara demokrasi. Akan tetapi muncul suatu pertanyaan, apakah benar negara kita adalah negara demokrasi? Nah, secara normatif Bapak kasih tahu ya untuk anak-anak semuanya bahwa jawabannya adalah ya. Bagaimana Pak pembuktiannya? Pembuktiannya sendiri sudah banyak dalam konstitusi bahwa negara kita memang menganut prinsip-prinsip demokrasi. Nah, ini bisa dibaca ya oleh anak-anak semuanya dalam pasal 1 ayat 2 UUD 45 sebelum amandemen berbunyi kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Terus yang kedua dalam pasal 1 ayat 2 juga ada. Sampai yang terakhir adalah dalam UUD 1950 pasal 1 seperti itu. Nah, setelah itu mungkin dari keempat konstitusi tersebut kita dapat melihat secara jelas bahwa secara normatif Indonesia adalah negara demokratis. Mungkin boleh di next dulu. Akan tetapi yang menjadi persoalannya apakah konstitusi tersebut melahirkan suatu sistem yang demokratis? Oke. Untuk menjawab pertanyaan ini, Bapak sudah menyediakan tugas secara kelompok. Boleh di next dulu, operator.
Bapak sudah menyiapkan LKPD kelompok untuk kalian semua. Nanti Bapak akan bagi kepada 4 kelompok. Kelompok pertama ada Nasrul, yang kedua ada Nida, yang ketiga ada Lutfia, dan keempat adalah Tasya. Silakan untuk mengisi LKPD kelompok dan silakan juga untuk mempelajari bahan ajar sebagai referensi pada link berikut ini ya. Ya, Bapak kasih waktu 10 menit mulai dari sekarang. Baik, waktu diskusi sudah selesai anak-anak semuanya. Sekarang mungkin kita akan mulai presentasi tiap kelompoknya. Mangga boleh dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan perwakilannya. Ya baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya kelompok kami itu mendapatkan pertanyaan mengenai uraian pelaksanaan di Indonesia pada tahun 1949 sampai 1959. Nah, demokrasi liberal sering disebut juga demokrasi parlementer, Pak. Demokrasi ini dilaksanakan setelah keluarnya maklumat pemerintah tanggal 14 November tahun 1945. Pada sistem ini, menteri-menteri bertanggung jawab kepada parlementer, dan juga pada sistem ini bentuk negara berubah menjadi Republik Indonesia Serikat, dan UUD 1945 berubah menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat gitu. Nah, hal ini berlangsung tanggal 27 Desember 1949 sampai tanggal 17 Agustus 1950 saat berlakunya UUDS. Nah, jadi penerapan UUDS 1950 itu tidak bertahan lama. Hal ini ditandai dengan keluarnya dekret presiden tanggal 5 Juli 1959. Kita kembali kepada UUD 1945 dengan kita melaksanakan undang-undang dasar tersebut, maka berakhirlah demokrasi liberal. Mungkin segitu Pak dari kelompok 1. Oke, terima kasih kelompok 1. Boleh tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Terima kasih kepada Nasrul yang telah mewakili kelompoknya. Ya, betul sekali ya, pada pelaksanaan demokrasi Indonesia pada periode 49 sampai 59 ini bisa disebut sebagai periode kedua pemerintahan negara Indonesia merdeka. Berlangsung sekitar 49 sampai 59, dan pada periode ini juga terjadi 2 kali pergantian undang-undang dasar. Pertama, pergantian UUD 45 dengan konstitusi RIS, dan yang kedua adalah pergantian konstitusi RIS dengan undang-undang dasar sementara pada rentang waktu 50 sampai dengan 5 Juli 1959. Oke, boleh kelompok 2 sekarang memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Maka kepada perwakilan kelompok 2 dipersilahkan. Baik Bapak, terima kasih. Jadi di sini saya sebagai perwakilan kelompok akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya kelompok kami mendapatkan pertanyaan terkait uraian pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada tahun 1959 sampai 1965. Jadi kesimpulannya pada rentang waktu 1959 sampai 1965, sistem ini berlaku sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juni 1959 yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembubaran konstituante, kedua berlaku kembalinya Undang-Undang Dasar 1945, ketiga pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dalam demokrasi terpimpin ini menggunakan sistem presidensil. Dalam sistem presidensil ini mempunyai 2 hal yang perlu diingat, yaitu pertama, kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan para menteri bertanggung jawab kepada presiden. Sekian, terima kasih Pak. Oke, terima kasih buat Anida yang telah mewakili kelompoknya. Boleh tepuk tangan dulu anak-anak semuanya. Jadi Presiden Soekarno sebagai kepala negara melihat situasi ini sangat membahayakan ya bila terus dibiarkan. Oleh karena itu, untuk mengeluarkan bangsa ini dari persoalan yang teramat pelik, Presiden Soekarno menerbitkan suatu dekret pada tanggal 5 Juli 59 yang selanjutnya dikenal dengan dekret tersebut, Dekret Presiden 5 Juli 59. Nah, dalam dekret tersebut Presiden menyatakan pembubaran Dewan Konstituante dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, dan demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. Oke, mangga selanjutnya kepada kelompok 3 untuk memaparkan hasil diskusinya.
Baik, Bapak, terima kasih sebelumnya. Kelompok kita itu mendapatkan pertanyaan terkait uraian pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada tahun 1965 sampai 1998. Nah, era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru ini dengan konsep demokrasi Pancasila, dengan visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Oke, terima kasih kepada Ana Lutfia yang telah memaparkan hasil diskusinya. Boleh tepuk tangan dulu anak-anak semuanya. Nah, iya betul ya, pada periode ini bisa dikatakan bahwa Indonesia masuk kepada era baru, yaitu Orde Baru, di mana dengan visi dari Orde Baru itu memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia pada saat itu, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik dari yang sifatnya otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis. Harapan rakyat tersebut tentu saja ada dasarnya. Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orba dipandang rakyat sebagai sosok pemimpin yang mampu mengeluarkan bangsa ini keluar dari keterpurukan, apalagi karena keberhasilan beliau ya yang berhasil menumpas Partai Komunis Indonesia. Oke, mungkin terakhir mangga kepada kelompok 4 untuk menguraikan hasil diskusinya, dipersilakan. Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Kelompok kami mendapatkan pertanyaan terkait uraian pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada tahun 1998 sampai sekarang. Pada masa ini bisa kita sebut sebagai era reformasi ya Pak, karena penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan di Orde Baru pada akhirnya membawa Indonesia pada krisis multidimensi yang diawali dengan badai krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter ini membawa akibat pada terjadinya krisis politik, tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil. Mungkin segitu Pak. Oke, terima kasih Natasha atas tanggapannya. Boleh tepuk tangan dulu anak-anak buat semua kelompok, dari kelompok 1 sampai kelompok 4 yang telah memaparkan hasil diskusi bersama kelompoknya. Jadi begitulah anak-anak semuanya terkait dinamika demokrasi yang terjadi di Indonesia ya. Oke, mungkin setelah kalian mempelajari tentang dinamika perkembangan demokrasi Indonesia, menurut kalian sikap apa sih yang cocok untuk kita sebagai warga negara dalam rangka mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi? Ada yang mau berpendapat? Izin menjawab, Pak. Iya, boleh. Silakan Najati. Menurut saya sendiri ya, sikap yang bisa kita lakukan untuk mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi yaitu dengan cara membiasakan diri untuk berbuat atau mentaati aturan hukum yang berlaku, seperti membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal, terus membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah, terus juga bisa dengan cara membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan. Mungkin seperti itu Pak, menurut saya. Oke, mantap sekali Najati. Ada lagi yang mau berpendapat terkait sikap yang menunjukkan sikap demokratis? Dewi mau mencoba Pak. Ya, boleh Dewi. Ya, menurut saya sikap lain yang bisa kita lakukan itu seperti selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara, bahkan diri sendiri. Lalu menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban, menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab, menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat, dan juga membiasakan diri untuk memberikan kritik yang membangun, Pak. Oke, baik. Terima kasih Dewi. Boleh tepuk tangan dulu anak-anak semuanya untuk kita semua yang telah mengikuti pembelajaran sampai pagi hari ini. Sangat antusias sekali ya, Bapak sangat senang sekali. Untuk kalian semua yang aktif, nanti akan Bapak berikan nilai keaktifan. Oke, boleh mungkin operator next dulu. Setelah kita berdiskusi bersama terkait dinamika, terus tentang sikap yang menunjukkan sikap demokratis,
akhirnya kita sampai kepada soal evaluasi. Mangga kepada semua anak-anak yang ada di room Zoom ini untuk melakukan evaluasi di kuisis selama 10 menit. Boleh langsung saja di scan barcode-nya atau mengunjungi link tautan yang ada di bawah ini. Bapak beri waktu 10 menit ya. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Waktunya sudah selesai. Itu artinya soal evaluasi sudah terkumpul ke Bapak, sudah direkap juga, nanti akan Bapak umumkan di pertemuan selanjutnya. Boleh di next dulu, operator. Nah, mungkin ini sedikit oleh-oleh Idul Fitri dari Bapak ya untuk kalian semua, hampers buat kalian semua di rumah. Silakan dikerjakan LKPD individunya, dikumpulkan nanti saja setelah beres Lebaran. Dalam artian berarti masih ada waktu sekitar 2 minggu lagi gitu ya. Boleh langsung dikerjakan LKPD ini, boleh di scan barcode-nya, setelah itu dikumpulkan saja di grup WA kita masing-masing ya. Oke anak-anak semuanya, setelah kita melakukan pembelajaran pada si pagi hari ini, ada yang mau menyimpulkan terkait pematerian kita pagi hari ini? Saya Bapak izin mencoba Pak. Oke, boleh Nadiksi. Iya Pak, kesimpulannya menurut saya yaitu pada hakikatnya gitu Pak, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila dalam pemerintahannya itu memiliki rakyatnya itu memiliki persamaan di muka hukum seperti itu Pak. Jadi memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pembuatan keputusan dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil Pak, seperti itu. Mungkin itu Pak kesimpulan dari saya. Oke, terima kasih Diksi. Tepuk tangan dulu untuk Diksi yang telah berani menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak sedikit tambahkan ya untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini terkait sistem dan dinamika demokrasi Pancasila yang ada di Indonesia. Bahwasanya demokrasi saat ini lahir, tumbuh, dan berkembang akibat dari proses yang panjang yang tercipta dari masa lalu. Dan kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai bangsa yang tangguh, kita harus senantiasa jangan pernah lupa untuk sejarah kita, apalagi ini sejarah demokrasi yang telah lama ada gitu ya. Nah sejatinya kita sebagai rakyat Indonesia lahir dari rahim penjajah, maka kita juga harus selalu bersatu untuk mewujudkan demokrasi sesuai dengan cita-cita yang ada. Mungkin sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum ditutup, mangga kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Mangga Nasrul. Ya baik teman-teman semuanya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah. Amin. Berdoa di dalam hati masing-masing, berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Oke, baik. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih kepada anak-anak yang telah on cam dari awal sampai akhir, yang telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan maksimal. Bapak ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Salam kepada keluarga yang ada di rumah. Mohon maaf lahir dan batin dari Bapak. Semoga kalian bisa tetap semangat, sehat, dan tidak lupa akan materi-materi yang telah kita pelajari sampai saat ini. Mohon maaf atas segala kekurangan Bapak ya anak-anak semuanya. Tetap sehat. Salam kepada keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bapak.